Kehidupan seringkali menyimpan rahasia keindahannya yang paling megah. Justru di balik ujian yang paling gersang dan menyiksa. Ada kalanya, keputusasaan datang menyerang bagaikan angin panas yang mengeringkan air mata, namun di sanalah ketabahan sejati akan diuji untuk menghasilkan sebuah keajaiban yang tidak terbayangkan oleh akal manusia. Kisah ini membawa kita pada sebuah perjalanan tentang keteguhan hati, perbedaan sudut pandang, dan cinta yang merekah di atas tanah retak di sebuah kota yang nyaris mati tertelan terik matahari. Melalui pertemuan dua manusia, dengan sifat yang saling bertolak belakang, kita akan menyaksikan bagaimana keyakinan mampu mengubah padang tandus menjadi surga yang penuh warna. Andro adalah seorang perencana wilayah dari ibu kota yang memiliki reputasi sangat tegas, dingin, dan tidak pernah bermain-main dengan pekerjaannya. Pria itu selalu mengenakan kemeja rapi dengan wajah yang selalu berkerut tajam seolah seluruh beban dunia menumpuk di atas pundaknya. Suatu hari pemerintah pusat memberikan tugas yang sangat berat kepadanya, yaitu menutup dan mengosongkan sebuah kota kecil bernama Karangsenja. Kota tersebut telah dilanda kemarau berkepanjangan selama bertahun-tahun, sehingga tanahnya retak parah dan dianggap tidak lagi layak untuk dijadikan area pertanian. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Karangsenja, hembusan angin panas langsung menyapu wajah Andro dan membuatnya mendengus penuh rasa kesal. Hamparan tanah di hadapannya benar-benar terlihat seperti lautan debu coklat tanpa ada satupun tanaman hijau yang mampu bertahan hidup. Para penduduk kota tampak sedang mengemasi barang-barang mereka ke dalam gerobak kayu dengan wajah tertunduk lesu penuh keputusasaan. Mereka telah menyerah pada keadaan alam yang kejam dan bersiap untuk pindah ke wilayah utara demi mencari sumber air yang baru. Andro berjalan menyusuri jalanan utama kota sambil mencatat setiap bangunan yang ditinggalkan dengan menggunakan pena logam kebanggaannya. Ia merasa tugas ini akan selesai dengan sangat cepat karena nyaris tidak ada warga yang memiliki niat untuk mempertahankan tanah kering tersebut. Bagi Andro segala sesuatu harus diukur dengan logika yang pasti, dan secara logika tanah yang tidak memiliki air adalah tanah yang tidak memiliki masa depan. Ia menepis debu yang menempel di sepatunya dengan perasaan muak dan berharap bisa segera kembali ke ibu kota yang sejuk. Namun langkah Andro mendadak terhenti ketika pandangannya menangkap sebuah pemandangan yang sangat tidak masuk akal di ujung batas kota. Di tengah hamparan ladang yang retak bagaikan sisik ular, terdapat sepetak tanah yang dikelilingi oleh pagar kayu rapi dan sebuah rumah kaca sederhana. Andro mengerutkan keningnya, karena ia melihat ada seseorang yang masih sibuk menggali tanah kering tersebut, di bawah terik matahari siang yang menyengat. Terdorong oleh rasa penasaran sekaligus rasa tanggung jawabnya sebagai utusan pemerintah, Andro melangkah mendekati petak lahan tersebut dengan wajah yang semakin mengeras. Di balik pagar kayu itu berdiri seorang gadis muda bernama Krisa, yang mengenakan gaun katun kuning lusuh dan topi jerami lebar. Berbeda dengan seluruh penduduk kota yang bermuram durja, Krisa justru menyenandungkan sebuah lagu ceria, sambil meneteskan sedikit air dari kendi tanah liat ke dalam lubang galian. Gadis itu memiliki senyum yang sangat cerah, seolah-olah ia sedang menanam emas, padahal yang ia tancapkan ke dalam tanah, hanyalah sebatang ranting kayu kering tanpa daun. Wajahnya dipenuhi noda tanah, namun matanya memancarkan semangat hidup yang sangat luar biasa. Andro berdehem dengan suara keras untuk menarik perhatian gadis itu sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Ia memperkenalkan dirinya secara formal dan menyampaikan surat perintah pengosongan lahan dengan nada suara yang datar dan tanpa ampun. Andro menjelaskan bahwa menanam apapun di tanah yang sudah mati adalah sebuah kesia-siaan belaka dan hanya membuang waktu yang berharga. Ia meminta Krisa untuk segera mengemasi barangnya dan bergabung dengan rombongan penduduk desa yang akan berangkat esok pagi menuju utara. Bukannya merasa takut atau sedih, Krisa justru tertawa pelan dan menatap Andro dengan pandangan yang penuh rasa kasihan. Gadis itu mengusap keringat di dahinya, lalu menjelaskan bahwa ranting kering yang ia tanam, bukanlah kayu mati, melainkan bibit pohon yang sedang tertidur lelap. Krisa menyatakan bahwa alam memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup, dan ia sedang mempersiapkan lahan itu, untuk menyambut puncak musim kemarau. Penjelasan yang penuh dengan kalimat puitis itu membuat Andro semakin merasa jengkel, karena ia benci pada orang yang tidak mau menerima kenyataan pahit. Andro memberikan peringatan terakhir, bahwa ia akan kembali dalam waktu 5 hari, dengan membawa pekerja untuk membongkar paksa rumah kaca tersebut. Ia membalikan badan dan melangkah pergi dengan langkah berat, menganggap Krisa sebagai gadis keras kepala yang hidup dalam dunia khayalannya sendiri.
Sementara itu Krisa hanya melambaikan tangan ke arah punggung Andro sambil kembali menyenandungkan lagunya yang ceria, tanpa merasa gentar sedikit pun. Pertemuan pertama itu menjadi awal dari sebuah tarik ulur yang panjang antara dua manusia yang memiliki cara pandang yang saling bertolak belakang. Selama beberapa hari berikutnya, Andro harus tetap tinggal di Karangsenja untuk mengawasi proses perpindahan penduduk dan mendata batas-batas tanah. Setiap kali ia berkeliling melakukan inspeksi, ia selalu sengaja melewati kebun milik Krisa, hanya untuk melihat apakah gadis itu sudah menyerah. Namun Andro selalu mendapati kenyataan yang membuatnya semakin jengkel. Krisa tetap berada di sana, dengan senyum cerah yang tidak pernah luntur. Gadis itu bahkan sering menyapa Andro dengan ramah dan menawarkan segelas teh herbal dingin, yang tentu saja selalu ditolak mentah-mentah oleh sang perencana wilayah. Benturan kepribadian di antara mereka berdua seringkali memicu perdebatan kecil yang anehnya mulai dinikmati secara rahasia oleh Andro. Andro selalu berargumen menggunakan angka, data statistik curah hujan, dan kegagalan panen selama 5 tahun terakhir untuk mematahkan semangat gadis itu. Sebaliknya, Krisa membalas rentetan data tersebut dengan senyuman tulus dan cerita tentang bagaimana alam mengajarkan kesabaran kepada mereka yang mau mendengarkan. Krisa berpendapat bahwa air memang sumber kehidupan, namun daya tahan dan harapan adalah pondasi yang membuat kehidupan itu tetap ada saat air menghilang. Tanpa disadari oleh Andro, dinding keangkuhan yang selama ini melindungi hatinya perlahan mulai mengalami keretakan setiap kali ia melihat keteguhan Krisa. Pria yang selalu mengeluh tentang cuaca panas itu mulai sering meluangkan waktunya hanya untuk berdiri di bawah pohon kering, sambil memperhatikan gadis berbaju kuning tersebut bekerja. Ada sebuah daya tarik magis dari cara Krisa memperlakukan bumi yang retak, dengan penuh kelembutan layaknya merawat seorang bayi yang sedang sakit. Andro mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, kekuatan macam apa yang bisa membuat seseorang tetap bercahaya di tempat yang sangat gelap dan putus asa ini. Meskipun hatinya mulai melunak, gengsi Andro sebagai utusan pemerintah menahannya untuk mengakui bahwa ia mengagumi semangat Krisa. Ia terus memasang wajah cemberut dan memberikan komentar sinis setiap kali Krisa menunjukkan bibit baru yang menurut Andro tampak seperti kayu bakar. Krisa sama sekali tidak pernah memasukkan ucapan tajam Andro ke dalam hati, karena ia tahu pria itu sebenarnya tidak seburuk penampilannya. Gadis itu bisa melihat ada rasa kepedulian yang tersembunyi di balik mata tajam Andro yang selalu mengawasinya dari kejauhan. Sore itu langit di atas Karangsenja mendadak berubah menjadi sangat gelap meskipun matahari masih bersinar terang di ufuk barat. Angin kencang mulai berhembus membawa butiran pasir yang sangat tebal sehingga mengubah udara menjadi kabut coklat yang menyesakkan dada. Sebuah badai debu yang sangat besar datang menyapu wilayah tersebut tanpa ada peringatan sama sekali, dan membuat pandangan mata menjadi sangat terbatas. Andro yang sedang berada di jalanan terbuka segera berlari mencari tempat berlindung sambil menutupi wajahnya dengan menggunakan lengan kemeja panjangnya. Dalam kepanikan dan keterbatasan jarak pandang, Andro merasakan sebuah tangan mungil namun kuat mencengkeram lengannya dengan erat. Krisa menarik pria yang sedang kebingungan itu untuk segera berlari menuju rumah kaca miliknya yang terbuat dari kerangka kayu dan kaca tebal. Mereka berdua terjerembab masuk ke dalam ruangan tertutup itu tepat ketika gelombang debu yang sangat tebal menghantam dinding kaca dari luar. Krisa segera mengunci pintu rapat-rapat sementara Andro terbatuk hebat sambil menyandarkan punggungnya pada tumpukan karung tanah di sudut ruangan. Suasana di dalam rumah kaca itu terasa sangat kontras dengan amukan badai pasir yang menderu-deru dengan ganas di luar sana. Ruangan itu terasa hangat, tenang, dan dipenuhi oleh aroma manis dari berbagai macam ramuan herbal yang digantung pada atap kayu. Andro menatap Krisa yang sedang membersihkan debu dari wajahnya dengan perasaan campur aduk antara rasa kesal, lega, dan detak jantung yang berpacu kencang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang selalu terencana dengan sempurna, Andro merasa kehilangan kendali atas situasi yang sedang ia hadapi. Melihat Andro yang masih mengatur napas dengan wajah pucat, Krisa mengambil sebuah handuk basah dan menyodorkannya kepada pria itu, sambil tersenyum lembut. Andro menerima handuk itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, namun sorot matanya tidak bisa berbohong, bahwa ia merasa sangat berterima kasih atas pertolongan tersebut. Di dalam keheningan yang hanya dipecahkan oleh suara angin yang menghantam kaca, dinding pemisah antara perencana yang pesimis dan gadis yang optimis itu benar-benar runtuh. Mereka duduk berhadapan di atas lantai tanah, berbagi keheningan yang membawa mereka pada sebuah kedekatan yang tidak pernah mereka rencanakan sebelumnya. Saat badai masih enggan mereda di luar,
Andro mencoba mengalihkan kecanggungannya dengan memperhatikan seisi ruangan yang dipenuhi oleh rak-rak kayu. Pandangannya tertuju pada sebuah meja kerja tua yang dipenuhi oleh tumpukan buku bersampul kulit tebal, gulungan kertas perkamen, dan botol-botol kaca berisi sampel tanaman. Didorong oleh rasa ingin tahu yang sangat besar, Andro meminta izin untuk membaca buku-buku yang tampaknya merupakan jurnal pribadi tersebut. Krisa menganggukkan kepala dan membiarkan pria itu masuk ke dalam dunia rahasia yang selama ini ia sembunyikan dari penduduk desa. Andro membuka lembaran pertama, dan seketika ia terpaku melihat deretan tulisan tangan yang sangat rapi disertai dengan sketsa botani yang sangat detail. Jurnal itu bukanlah buku harian seorang gadis desa biasa, melainkan sebuah riset ilmiah tingkat tinggi tentang kemampuan adaptasi flora di lingkungan ekstrim. Krisa telah melakukan penelitian bertahun-tahun mengenai spesies pohon langka yang sengaja menggugurkan seluruh daunnya pada puncak musim kemarau demi menyimpan cadangan air. Pohon itu tidak mati, ia hanya sedang mempersiapkan seluruh energinya untuk menciptakan sebuah ledakan kehidupan yang paling memukau. Pria kaku itu menyadari betapa bodohnya ia selama ini, karena menganggap Krisa sebagai seorang gadis naif yang sedang bermain tanah. Krisa adalah seorang ahli botani otodidak yang sangat brilian, yang mengorbankan masa mudanya untuk mencari jalan keluar bagi kota Karangsenja yang sekarat. Krisa mendekat dan menjelaskan bahwa, jika pohon-pohon yang ia tanam berhasil mencapai fase puncaknya, kota ini tidak perlu ditinggalkan karena akan menjadi keajaiban alam yang memancing banyak orang untuk datang. Kota ini bisa bertahan hidup dari pariwisata saat musim kemarau tiba, mengubah kutukan kekeringan menjadi sebuah anugerah yang membawa kesejahteraan. Rasa kagum yang luar biasa menjalar di seluruh dada Andro, menggantikan segala bentuk sinisme yang selama ini menjadi tameng hidupnya. Ia menatap mata Krisa, dan melihat sebuah ketulusan yang sangat murni, sebuah dedikasi yang rela berkorban, demi kebaikan orang banyak, tanpa mengharapkan pamrih. Pada saat itulah, Andro menyadari bahwa ia telah jatuh cinta, bukan hanya pada kecantikan senyum gadis itu, tetapi juga pada keindahan jiwanya yang pantang menyerah. Andro berjanji dalam hatinya, bahwa ia akan melakukan segala cara untuk melindungi penelitian luar biasa ini dari ancaman apapun. Keesokan paginya badai debu telah berlalu, namun langit yang cerah justru membawa kabar buruk yang sangat mengerikan bagi impian mereka berdua. Rombongan kendaraan berat berupa mesin pengeruk tanah dari pemerintah pusat telah tiba di batas kota Karangsenja, dengan suara mesin yang memekakan telinga. Mandor proyek tersebut membawa surat instruksi darurat yang menyatakan bahwa seluruh lahan tersisa harus segera diratakan hari itu juga untuk dibangun saluran pipa beton raksasa. Pemerintah tidak mau menunggu lebih lama lagi, karena musim kemarau diprediksi akan mencapai puncaknya dalam waktu 3 hari ke depan. Krisa berlari keluar dari rumah kacanya dengan wajah pucat pasi ketika melihat mesin raksasa itu mulai merobohkan pagar kayu di sekitar kebunnya. Gadis itu berdiri di depan deretan pohon beranting kering miliknya, merentangkan kedua tangannya dengan berani seolah ingin menahan laju mesin berbahan bakar baja tersebut. Para penduduk desa yang tersisa hanya bisa berkumpul dari kejauhan dengan perasaan takut dan sedih melihat perjuangan gadis malang itu. Mandor proyek membentak Krisa dengan kasar melalui pelantang suara, memerintahkannya untuk segera menyingkir jika tidak ingin terluka oleh roda besi yang berputar. Suara gemuruh mesin semakin mendekat dan getaran tanahnya membuat tubuh Krisa gemetar hebat. Namun kaki gadis itu menolak untuk melangkah mundur meski hanya 1 sentimeter. Ia memejamkan mata erat-erat, bersiap menerima nasib terburuk demi melindungi anak pohon yang telah ia rawat dengan sepenuh hati dan air matanya. Tepat pada detik-detik yang paling menegangkan itu, sesosok pria berlari kencang menerobos kerumunan debu dan berdiri tepat di depan Krisa. Andro mengangkat tanda pengenal logamnya tinggi-tinggi ke udara sambil meneriakkan perintah berhenti dengan suara yang sangat menggelegar dan penuh amarah. Mesin pengeruk itu berhenti mendadak dengan suara rem yang memekik keras, hanya berjarak beberapa jengkal dari tubuh Andro yang berdiri kokoh. Andro berjalan mendekati sang mandor dan menggunakan seluruh otoritas jabatannya untuk membatalkan proyek penghancuran tersebut secara sepihak. Mandor itu memprotes keras dan mengingatkan bahwa tindakan Andro ini sama saja dengan menghancurkan karir cemerlangnya di pemerintahan pusat. Dengan tatapan mata yang sangat tajam dan tidak kenal takut, Andro menyatakan bahwa ia rela kehilangan jabatannya asalkan lahan penuh harapan ini tetap berdiri utuh. Sikap heroik Andro membuat seluruh penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu terdiam membisu penuh dengan rasa tidak percaya. Pria kota yang selama ini dikenal sangat galak dan membenci tempat ini,
kini justru mempertaruhkan masa depannya demi membela tanah mereka. Krisa menatap punggung tegap Andro, dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari bahwa pria berhati es itu telah sepenuhnya berubah menjadi pelindung yang sangat hangat. Andro berbalik dan memberikan senyuman tipis yang tulus kepada Krisa, sebuah senyuman yang menyiratkan pesan bahwa mereka akan menghadapi ujian ini bersama-sama. Selama 3 hari berikutnya suhu udara di Karangsenja meningkat sangat drastis, menciptakan puncak musim kemarau yang paling menyiksa sepanjang sejarah. Udara terasa seperti hembusan napas naga dan tanah menyusut hingga menciptakan retakan yang mampu menelan pijakan kaki manusia dewasa. Pohon-pohon ranting milik Krisa tampak semakin layu dan mengering, membuat Andro mulai merasa cemas apakah pertaruhan besarnya ini akan membuahkan hasil. Namun ia tetap berdiri di samping Krisa, memegang tangan gadis itu dengan erat dari pagi hingga malam, menolak untuk menunjukkan sedikit pun keraguan di hatinya. Pada pagi hari keempat, saat matahari baru saja menyembul dari ufuk timur dan menyinari embun tipis yang langka, sebuah keajaiban besar benar-benar terjadi. Andro terbangun dari tidurnya di teras rumah kaca dan matanya terbelalak lebar melihat pemandangan magis yang tersaji di depan matanya. Ratusan pohon yang kemarin tampak mati dan telanjang kini telah meledak dalam lautan warna-warni yang sangat menyilaukan mata. Kelopak-kelopak bunga berwarna kuning keemasan, merah muda yang lembut, dan putih bersih menutupi seluruh ranting hingga tidak ada satupun kayu yang terlihat. Krisa melangkah keluar dari pintu dengan senyum yang dipenuhi oleh derai air mata kebahagiaan, yang tidak terbendung lagi. Bunga-bunga itu menjatuhkan kelopaknya secara perlahan tertiup angin pagi, menciptakan karpet warna-warni di atas tanah yang dulunya hanya berupa debu kotor. Penduduk desa berlarian keluar dari rumah mereka, bersorak-sorai penuh kekaguman melihat kecantikan luar biasa yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Andro menghampiri Krisa dan memeluk gadis itu dengan sangat erat, menyadari bahwa bunga tabebuya telah lahir sebagai bukti nyata bahwa harapan tidak pernah benar-benar mati. Kabar tentang kemegahan bunga tabebuya di tengah musim kering segera menyebar hingga ke telinga para pejabat di ibu kota. Alih-alih menghukum Andro, pemerintah pusat justru merasa sangat takjub dan memutuskan untuk memberikan dana bantuan demi mengembangkan Karangsenja sebagai kawasan pelestarian alam yang dilindungi.